Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kacong Hayat Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat tandon air agar efektif. Mulai dari pemasangannya, saya hanya gambarkan saja karena tandon air saya sudah jadi, sudah selesai walaupun sebelumnya mengalami banyak hambatan dan kendala dalam proses pemasangannya. Ini saya ilmu dapatkan dari kiai saya yang sudah diijazahkan kepada saya, yaitu Syekh Muhammad Badri Al-Maduri. Ini juga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua, teman-teman sahabat, para netizen yang ingin memasang tandon air di rumahnya. Perhatikan teknik dan caranya, bagaimana caranya agar air yang dipasang, agar paralon yang dipasang itu tidak menghambat dalam proses pemasangan dan ketika sudah dijalankan airnya. Karena kadang-kala nih banyak misalnya pemasangan tandon air yang kurang pas, kurang tepat sehingga ini mengalami kendala di dalam proses ketika selesai dipasang kemudian dihidupkan ternyata airnya tidak jalan. Atau kadang-kala misalnya ketika dihidupkan ternyata sudah ada otomatisnya di atas, kalau penuh misalnya mati sendiri. Ini juga kalau sudah penuh sampai meluber-meluber tidak mati juga. Apakah otomatisnya tidak berfungsi atau seperti apa? Atau jangan-jangan memang salah masangnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membuatkan kerangka bagaimana cara memasang tandon air sampai merantepnya atau memasang paralonnya agar pelaksanaan atau agar berjalannya air itu bisa lancar sehingga tidak mengalami hambatan. Oke, yang pertama adalah saya ingin menggambarkan ini tandon air. Ini tandon air yang tentu Bapak Ibu sudah beli misalnya. Kemudian dipastikan tandon air itu ditaruh di atas, kalau ada lantai 2 atau lantai 2 atau lebih tinggi dari sanyu atau dari pusat air masuk ke rumah kita. Kalau bisa usahakan tandon ini diberi tempat sehingga agak aman di atas. Ini biasanya untuk ada pipa begini, ada pipa seperti ini. Di sini ada keran untuk keluar tutupnya air. Ini ada keran. Oke. Di sini, ini saya coba ke sini. Ini misalnya adalah pusat sanyo. Ini adalah pusat PDAM misalnya sanyo atau pusatnya air di rumah kita, biasanya ada di depan rumah kita ya gini. Ini ada di depan rumah kita. Kemudian ini yang tersambung ke pipanya orang-orang atau ke sanyonya orang-orang. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan cara masaknya. Ini biasanya kalau misalnya ini langsung ke rumah kita, ini adalah kamar mandi kita. Ini adalah kamar mandi kita. Ini kamar mandi karena fungsinya air itu biasanya lebih banyak di kamar mandi karena untuk mandi. Nah, ini kalau paralon misalnya langsung ke sini,
dan menuju kamar mandi. Maka ketika sudah ada tandon air, maka pastikan pemasangannya harus benar, harus sesuai dengan jalurnya air, agar air yang masuk dan yang keluar, masuk ke tandon sama yang keluar ke pemanfaatan air itu tidak berbenturan, sehingga terjadi kecelakaan di dalam proses mengalirnya air. Sehingga kalau tembung misalnya, maka nanti ini bisa meluber kemana-mana airnya, walaupun sudah ada tes otomatisnya yang memungkinkan kalau sudah penuh misalnya bisa mati sendiri. Itu tidak berfungsi dengan baik kalau jalurnya air yang keluar dan masuknya itu masih tembung. Oleh karena itu, cara yang paling ampuh untuk bisa dilakukan adalah untuk bisa membuat tandon air ini adalah dari pipa sini, maka usahakan bisa diputus. Kalau sudah ada pipanya, silakan bisa diputus. Ini ditutup dengan pokoknya tutup, jangan sampai ini bisa keluar. Kemudian ini ke atas, bisa langsung tarik ke atas. Ini juga ke atas, bisa langsung tarik ke atas. Jadi jalur air yang keluar ini otomatis tertutup di sini. Nah, ini menggunakan pipa yang standar aja, standar untuk mengisi air. Nah, ini langsung masuk ngisi ke tandon. Nah, ini langsung ngisi ke tandon. Di sini ada otomatisnya itu, yang memungkinkan kalau sudah sampai kepada balon yang ada di dalam dalam tandon ini sudah sampai airnya, maka otomatis ini nutup sendiri. Maka ini namanya otomatis pelampung otomatis, yang memungkinkan ketika air sampai pada batas pelampung itu nanti, maka air yang masuk ke dalam melalui saluran ini akan mati dengan sendirinya. Nah, ini untuk yang air masuk atau inputnya. Kemudian bagaimana dengan outputnya? Untuk outputnya pastikan untuk paralon outputnya ini bisa dimaksimalkan sampai di akhir ini, di paling bawah sendiri, menghindari air yang terlalu lama di bawah itu bisa langsung keluar semua. Jadi dipaskan di batas bawah air itu untuk outputnya atau untuk keluar airnya. Dan nanti ini ada ada keran untuk mengeluarkan dan masukkan. Pastikan ini dibuka saja karena ini untuk output kerannya. Nah, ini jadi untuk outputnya ini silakan bisa diberikan paralon yang paling besar. Usahakan outputnya ini adalah paralonnya besar. Ini besar. Untuk membagi saluran air ke semua saluran yang ada di rumah kita. Usahakan ini bisa paralonnya besar, lebih besar daripada yang ini. Ini paralon standar atau kecil sama. Nih. Jadi ini usahakan paralon besar, karena untuk output kalau masuknya kecil tidak masalah, karena kalau kecil itu kan bisa memasukkan terus, tapi kalau output atau kalau mengeluarkannya itu harus besar karena pembagiannya sangat banyak. Nah, untuk paralon yang ke bawah, kalau yang output ini bisa langsung batas maksimal sini, misalnya ini nah ini untuk batas maksimal ini, misalnya di sini batasnya untuk paralon yang di rumah sini misalnya. Jadi ini nanti bisa langsung ke kamar mandi, satu kamar mandi, kemudian misalnya ini bisa tembus ke sini. Ini misalnya masuk lagi sini, misalnya
dapur. Ini paralonnya masuk ke sini misalnya. Ini dapur. Ini misalnya masukkan saja di sini. Tempat cuci. Sini misalnya mesin cuci. Nah, jadi kalau jalurnya seperti ini, maka proses input dan input dan outputnya air ini mengalami sirkulasi yang cukup bagus, sehingga air yang di tandon juga tidak terlalu lama karena selalu dikeluarkan melalui selang atau melalui paralon output ini ke keran-keran di mana kamar mandi, mesin cuci, dapur, kemudian tempat cucian, sehingga proses ini akan mengalami sirkulasi yang normal dan bagus dalam pemanfaatan input, kemudian pemanfaatan outputnya. Jadi kontrolnya nanti ada di keran-keran sini. 1, 2, 3, 4. Ada di keran-keran di mana pemakaian di rumah itu cukup banyak. Sehingga kalau ini besar outputnya, maka nanti ketika masuk ke sini ini kecil. Ini tinggal diberi apa? Diberi sambungan saja, misalnya sambungan dan seterusnya. Jadi ini sambungan, ini juga sambungan semua, silakan nanti bisa diatur sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah prosesnya ini. Jadi kalau ini yang dimanfaatkan adalah rumah banyak keran, maka usahakan ini diberikan output atau paralon output yang besar, sehingga nanti pembagiannya bisa ke banyak cabang, bisa dibagi dari sini, bisa dibagi langsung ke dimana selang keran ke kamar mandi, ke mesin cuci, ke dapur, atau ke tempat cucian itu bisa mengalir dengan baik. Sehingga dengan demikian sirkulasi airnya bagus, sirkulasi di tandon juga bagus, penampungan di tandon juga bagus. Ketika misalnya di sini mati, di mana di pusat pompa depan rumah itu mati, maka otomatis bisa memanfaatkan yang ada di sini. Karena kalau ini sudah di bawahnya pelampung otomatis, maka kalau ini keluar misalnya dipakai, maka otomatis ini akan hidup. Kalau ini keluar ini, maka ini hidup. Yang di input ini hidup dengan sendirinya otomatis. Kalau yang di tandon ini berkurang dari batas pelampung otomatisnya, maka otomatis yang di input ini langsung memasukkan air. Sehingga ini cukup bagus dan sudah saya praktekkan di rumah saya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman yang lain semua di dalam proses membuat alur tandon air, karena tandon air ini dipakai untuk seterusnya, sehingga jangan sampai ada yang salah. Kalau ada yang salah nanti kerepotan sendiri memanfaatkan tandonnya bagus, ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan baik karena pemasangannya yang keliru dan salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.